warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana? Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bagaimana kesiapan belajar hari ini? Pastikan semuanya dalam jaringan koneksi yang baik dan semangat belajar yang baru ya tentunya. Oke. Baik, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Acungkan tangan dan katakan hadir ya. Ahmad Dimiati. Hadir. Oke, hadir. Nanang Supriyatna. Hadir. Oke, hadir. Rafilis Fauzi. Hadir, Pak. Oke, hadir. Ziljian. Hadir. Oke. Haura Dwi Tayu Bahri. Hadir, Pak. Oke. Zerlina Dia. Zerliga masuk, Pak. Zerlina Dia. Tidak ada. Oke. Ajeng Aini Kalbina. Hadir dong, Oke. Pak. Oke, selanjutnya ketua kelas silakan pimpin doa belajar bersama. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Oke, lanjut ya. Pada hari ini kita akan bertemu kembali pada mata pelajaran seni budaya dengan materi pementasan seni teater berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur seni teater modern. Oke, sebelum kita bahas materi lebih mendalam, sebelumnya ada dua jenis teater. Kira-kira apa, ada yang tahu? Ya, teater tradisional dan teater modern. Betul sekali. Perbedaan mendasar antara teater tradisional dengan teater modern adalah pada pola penyampaian dan materi pementasannya. Apa sih teater tradisional itu? Nah, teater tradisional ada beberapa aturan yang merupakan esensi dari suatu pementasan yang harus dipatuhi. Sementara teater modern itu lebih fleksibel, walaupun memiliki bentuk bakunya sendiri, tetapi dapat dimodifikasi sesuai dari pertunjukan tersebut. Nah, jika Ajeng bertanya, Pak, bagaimana cara mementaskan seni teater? Haura bertanya, apa aja sih Pak yang harus diperhatikan dan disiapkan untuk mementaskan seni teater modern? Ading bertanya pula, bagaimana prosedur pelaksanaan seni teater modern? Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian semua, dan kita dapat memahami tentang seni teater modern, mari kita bahas materi berikut dengan seksama. Kita masuk pembahasan ke dalam materi ya. Yang pertama konsep. Konsep dalam seni teater modern. Pada setiap pertunjukan teater harus mempunyai konsep. Apa sih itu konsep? Konsep merupakan sebuah rancangan atau gambaran dari suatu pertunjukan. Konsep pementasan teater dapat dimulai dari merancang panggung. Nah, kesesuaian antara panggung dengan cerita yang akan dibawakan akan menambah desain dramatik teater lebih baik. Nah, konsep yang pertama adalah konsep pemilihan naskah. Tahu naskah? Naskah yang seperti kayak karya tertulis ya. Nah, maka karya tertulis dari cerita drama atau teater yang divisualisasikan ke dalam pementasan. Nah, mementaskan drama berdasarkan naskah itu sama halnya memindahkan karya seni. Memindahkan karya seni dari media bahasa atau tulisan tadi ke media bahasa pen atau tulisan gitu ya. Nah, dalam membuat naskah perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan materi. Nah, sebelum membuat naskah kita harus memilih materi dulu. Selanjutnya menentukan tema dan premis. Apa sih tema atau dan premis itu? Ada yang tahu nggak? Oke, tema itu keseluruhan cerita dan peristiwa yang dijadikan dasar lakon, betul. Sedangkan premis itu ide awal dan emosi awal yang dirumuskan secara singkat yang dijadikan apa kira-kira? Ide dasar, betul. Dan yang terakhir penyusunan watak seperti baik, jahat, atau yang lain sebagainya ya. Nah, konsep yang kedua ada konsep pemain. Ini maksudnya konsep pemain itu apa? Ada yang bisa menyebutkan satu kata apa yang kalian tangkap, apa yang kalian pahami tentang pemain ini, konsep pemain? Peran mungkin, Pak. Oke, peran. Betul, betul. Konsep pemain ini sama halnya dengan peran ya. Adapun jenis-jenis peran, nah kalian dapat tulis ya. Ini ada juga di halaman 51 LKS ya, LKS Seni Budaya. Nah, peran jenis-jenis peran yang pertama ada protagonis, yang kedua ada antagonis, dan yang ketiga ada deuteragonis, yang keempat tritagonis, yang kelima foil, dan yang keenam utility. Pengertian dapat kalian lihat di LKS ya. Konsep yang ketiga ada konsep tata pentas atau tata panggung ya.
konsep tata panggung adalah pengaturan panggung atau arena untuk bermain teater. Misalnya, panggung pertunjukan realisme menggambarkan keadaan ruang tidur. Kira-kira properti apa yang dibutuhkan untuk menggambarkan keadaan ruang tidur? Ada yang bisa? Kasur. Betul, kasur. Ada lagi bantal, guling, dan lain sebagainya ya. Itu bisa menggambarkan sebuah keadaan ruang tidur. Nah, berikut dipaparkan beberapa jenis panggung. Kalian boleh catat, ada di LKS juga halaman 52 ya. Yang pertama, pentas konvensional atau proscenium. Yang kedua, pentas arena. Dan yang ketiga, pentas terbuka. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, konsep yang keempat, konsep tata pencahayaan atau lampu. Selanjutnya konsep tata iringan atau musik. Nah, dalam pertunjukan juga dibutuhkan iringan musik untuk memperjelas dan memperkuat pertunjukan itu sendiri. Nah, selanjutnya konsep tata rias dan busana. Nah, dalam pertunjukan teater juga dibutuhkan tata rias dan busana. Ya, tata rias ini untuk make up ya, atau make up kan? Make up untuk menghias wajah sesuai karakternya. Dan juga begitu pun busananya juga sesuai karakternya. Contoh, karakter apa ya? Anak yang cantik, anak kecil yang cantik, maka itu selain dibuat tata riasnya dan busananya selayaknya anak kecil yang cantik ya. Nah, fungsi tata rias sebagai berikut. Yang pertama, merias tubuh aktor tentunya ya. Yang kedua, mengatasi efek tata lampu yang kuat. Dan yang ketiga, membuat wajah, kepala, dan tubuh sesuai peran. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dibuat semenarik mungkin, sedemikian mungkin agar persis seperti karakter yang dibawakan. Nah, konsep yang selanjutnya ada konsep penonton. Nah, konsep penonton ini bisa dikatakan sebagai penentu keberhasilan pertunjukan teater itu sendiri, karena banyaknya penonton bisa dikatakan banyak yang tertarik dengan pertunjukan tersebut kan. Nah, maka penonton juga sebagai penentu itu keberhasilannya. Tetapi kira-kira pada zaman sekarang, pada masa pandemi ini ya, era pandemi, mungkin adanya peraturan untuk tidak berkerumun ya. Maka mungkin solusi yang dapat dilakukan untuk melakukan pertunjukan teater dilaksanakan secara virtual ya, dan juga mungkin bisa dilakukan secara langsung, tetapi dengan penonton yang terbatas dan di jarak gitu ya. Itu juga bukan menjadi suatu pertunjukan yang gagal ya, tapi kita tetap mengikuti peraturan pemerintah. Dan juga konsep selanjutnya ada konsep properti yang dikatakan tadi. Properti ruang tidur dibutuhkan kasur, bantal, guling, dan lain-lain. Nah, selanjutnya konsep sutradara. Nah, ini juga suatu hal yang tidak kalah penting. Sutradara adalah orang yang bertugas menafsirkan naskah dan mengaktualisasikannya ke dalam bentuk seni garap teater secara utuh gitu. Adapun tugas sutradara dalam pertunjukan sebagai berikut. Oke. Sutradara itu yang menentukan nada dasar. Sutradara itu memilih atau mengcasting pemain. Jadi yang menentukan aktor, misalkan si A ini cocoknya sebagai karakter ini, si B cocoknya karakter ini, seperti itu ya. Dan yang ketiga itu mengadakan latihan rutin. Nah, dia juga yang menentukan dan menjadwalkan latihan kapan saja dilakukannya latihan. Nah, itu ada di LKS halaman 55 ya. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai teknik pementasan seni teater. Suatu pementasan teater dikatakan berhasil jika dapat dihadiri banyak penonton. Jumlah penonton yang banyak mengartikan jika pementasan teater diminati dan disukai banyak orang. Nah, yang sudah kita bahas sebelumnya, ini kan penonton sebagai penentu keberhasilan teater kan dikatakan seperti itu. Tapi kita juga harus melihat situasi dan kondisi di mana sekarang itu tidak adanya peraturan untuk tidak berkerumun, maka itu juga harus kita patuhi ya. Nah, beberapa teknik pementasan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada teknik tata panggung. Nah, teknik tata panggung ini untuk merancang keluar masuk pemain ya. Itu biasanya keluar masuknya pemain itu melalui sisi kanan dan kiri, itu disebut wings ya, itu sebagai wings. Tapi mungkin di zaman yang modern sekarang terdapat teknologi yang bisa memasukkan pemain dari atas mungkin atau dari bawah, itu kan mengikuti perkembangan zaman ya. Mungkin ada teknologi yang bisa menurunkan pemain dari atas ke bawah gitu kan. Itu mungkin ada nanti tahun-tahun selanjutnya mungkin ada yang seperti itu.
Selanjutnya teknik tata lampu. Nah, jika pertunjukan dilaksanakan pada malam hari dan juga mungkin di siang hari tapi pada ruangan yang gelap gitu, maka diperlukan tata lampu, dan itu harus melihat teknik yang baik bagaimana yang baik gitu. Yang selanjutnya teknik iringan pada pementasan teater perlu dirancang secara matang. Nah, yang tadi iringan musik itu perlu dirancang secara matang juga. Oke, pembahasan yang terakhir itu mengenai prosedur. Nah, prosedur pementasan ya. Setiap pementasan teater memerlukan prosedur agar berjalan dengan baik dan tidak ada halangan tentunya. Nah, langkah pertama dalam prosedur pementasan ada yang tahu nggak? Kira-kira langkah pertama apa agar terciptanya pementasan yang baik dan berjalan dengan lancar? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Harus bekerja sama, Ya. Pak. Nah, betul. Bekerjanya organisasi kepanitiaan sesuai tugasnya. Jadi dalam proyek teater juga diperlukan sebuah tim, kru untuk menyukseskan pertunjukan dari awal sampai akhir gitu. Dari proses latihan itu diperlukan seperti kru, bagian konsumsi diperlukan untuk yang masalah kabel, mungkinnya kabel-kabel itu bisa sebagai itu masuknya ke dalam kru juga ya, kru dalam garapan teater itu sendiri. Seperti apa lagi contohnya kira-kira? Kalau tiketing, Pak. Nah, betul, panitia tiketing. Nah, itu yang mengurus masalah tiket dan juga menjaga pintu keluar masuknya atau menjaga pintu keluar masuk gedung ya, gedung pertunjukan, atau yang menyusun dan mengarahkan tempat duduk penonton itu juga benar ya, dan lain sebagainya, itu masih banyak lagi. Oke, materi kita sudah selesai. Ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, untuk minggu depan Bapak kasih soal ya untuk kalian kerjakan secepatnya dan dikumpulkan minggu depan, dan itu juga sebagai salah satu penentu kehadiran hari ini. Selain bukti hadirnya foto menggunakan seragam dan kirim ke grup WhatsApp. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Semoga terdapat ilmu yang bermanfaat ya, dan dapat dipelajari dan diserap. Kita bertemu kembali minggu depan dengan semangat yang baru. Terima kasih. Habis ini kalian boleh live Zoom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.